Satu-satunya kekurangan Bapak Prabowo Subianto sebagai politisi, beliau itu terlalu polos. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi hari ini kembali channel ini akan menyajikan sesuatu yang seru ya. Semoga setelah menonton video ini dapat menghibur, dapat memberikan hiburan untuk teman-teman semua ya. Jadi bagaimana keseruan, kita kembali ke keseruan dari Cawapres ya. Gimana para pendukung ini membuat video-video parodi yang ya bisa bikin kita terhibur lah ya. Jadi bagaimana keseruan untuk para pendukung dari semua calon ini, kita saksikan. Ini dia videonya sebetulnya. Capek-capek nanam padi, yang dipilih singkong gak jadi. Yang bener aja, pahit dong. Capek-capek jadi pengacara, yang dipilih yang gak punya etika. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek reformasi, yang dipilih yang melanggar konstitusi. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek jadi artis, yang dipilih yang gak etis. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek jadi pengusaha, yang dipilih yang mau ngemplang pajak. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek jadi buruh, yang dipilih yang bela pengusaha. Yang bener aja, rugi dong. Yang bener aja. Mundur, Wir. Indonesia nggak perlu presiden yang ngomong-ngomong aja, tapi kerja nyata. Kerja nyatanya Prabowo kan? yang mana, Stitch kan? Wir? Di stage kan. Apa? Apa Mau ini? bohong lagi? Iya. Bantuan langsung tunai, subsidi, sekolah gratis, dan yang lainnya itu bukan presiden pribadi sama partai yang ngasih. Iya. Itu negara yang ngasih, pakai uang rakyat, pakai Iya, uang kita. tuh, denger Mau tuh. siapapun presidennya, semua itu masih tetap ada. Kan itu kewajiban negara, bukan janji-janji kampanye. Makasih Pak Jokowi, bansosnya udah saya terima, Nah, mudah-mudahan dikasih berguna bansos. buat keluarga. Kan? Nah, alhamdulillah juga ini berkat dari pajak-pajak kita juga ini balik lagi ke kita. Terima kasih Bener. banyak Pak Jokowi. Iya, Kalau iya. buat milih Prabowo Gibran, waduh, tar dulu dah. Kita udah punya pilihan. Ganjar, Oh, Ganjar. Mahfud, Mahfud. tetap nomor 3. Iya. Makasih Pak Jokowi, bansosnya. Kaget. Kaget. Ya, kaget. Terima kasih Pak Jokowi, Iya. bansos sudah saya terima. Mudah-mudahan bisa berguna untuk anak dan istri saya. Iya. Walaupun itu hasil dari pajak kami. Dan untuk tahun ini kami memilih Presiden nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya tidak memilih Gibran dan Prabowo. Terima kasih sebelumnya Pak Jokowi, mohon maaf. Terima kasih nih Pak atas bansosnya. Udah Iya. sekian lamanya saya baru menerima bansos lagi dari Bapak. Iya. Tapi untuk memilih presiden dan wakil presiden, saya memilih Ganjar Mahfud. Iya. Maaf Pak, saya tidak memilih Gibran dan Prabowo. Saya tetap untuk memilih Ganjar Mahfud Iya. untuk melanjutkan pekerjaan Bapak. Pilihan Terima hati kasih ya. Pak atas pemberian bansosnya dari Bapak. Ini Bapak Presiden Jokowi atas bansosnya, semoga bermanfaat buat keluarga saya. Bansosnya diterima, Walaupun pilihannya ini kemana? bansos dari pajak-pajak kami juga. Mohon maaf Bapak, untuk pemilihan saya tidak memilih anak Bapak Prabowo dan Gibran. Saya tetap memilih Ganjar dan Mahfud MD sebagai penerus Bapak yang lebih layak untuk menggantikan Bapak. Iya. Terima kasih Tuh. Bapak atas bansosnya. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01. Kenapa, Mbak? Karena capek, Oh. beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, Iya. selalu bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan Apa, lebih men? soleh Nanti saya daripada bilang, pendukung "Iya, diserang lagi." paslon-paslon yang lain. Iya, Jadi iya. kan Iya. percuma ya.
Kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Iya. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Jadi makin mendekati hari coblosan, wes mulai awur-awuran, saat geleme dhewe semakin tidak terkendali. Iya, betul. Agenda presiden saja wes buh-buhan. Lihat saja dalam beberapa bulan terakhir. Ketemu dan agenda di lapangan sering sama menteri-menteri yang mendukung Mbah Wowo sama Samsul. Makanya saran dari Om Begawan ini. Wes monggo. Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Mungguh kami debat kalian tadi malam tidak mutu. Aku wani ngomong. Ayo. Mbok yo sing gentle, debat itu menyampaikan program. Bukan menjelek-jelekkan personal orang. Kaya kula bendera dielek-elek. Alah Miftah cah goblok. Ngaji ra iso diundang ngaji. Sing ngomong kuwi mesti wong sing ra tau ngundang. Gini apa mboten? Miftah goblok. Ra apa-apa gobloke laris, kowe pinter cangkemmu ra payu. Aku goblok bola-bali diundang karo presiden. Ngaji di depan Pak Jokowi seneng. Cangkemmu ora ngundangnya cerewet. Gini mboten Kiai? Izin mengomentari ya Gus Miftah yang terhormat, yang sangat terhormat. Iya. Jadi gini loh Gus, kalau Anda duduk di atas mimbar itu dengan maksud dakwah, ya pakailah kesempatan itu untuk dakwah, begitu loh. Kalau di atas mimbar itu digunakan untuk marah-marah, meluapkan kecewaan atas dasar capresmu kalah debat, itu yang nggak masuk akal toh Gus. Gunakanlah mimbar itu untuk dakwah yang adem, yang ayem, begitu loh. Jangan diplesetkan, jangan dimanfaatkan untuk meluapkan kekesalan di depan publik karena capresmu kalah. Kalau kayak gitu, lambemu itu lo juga nggak mutu Gus. Ya mohon maaf aja lo ya. Lah apa mbok pikir Anda marah-marah di atas mimbar itu juga bermutu? Ya sama ae. Anda juga nggak bermutu. Kalau emang mau marah dalam konteks politik, ya jangan di atas mimbar, dipisahkan begitu loh. Boleh sing gentle gitu loh Gus. Kalau mau bahas politik itu nyari yang panggungnya untuk politik. Kalau jenengan sekarang di atas mimbar untuk dakwah, ya dakwah ho, sing adem, sing ayam begitu loh. Aku ya wani nanggepi sampean koyok ngene. Nyapo? Lagi pula di debat kemarin itu dua lawannya Prabowo tidak menjelek-jelekkan Prabowo kok Gus. Itu kan tanya, seperti contohnya Ganjar tanya ke Prabowo, kenapa anggaran pertahanan, Menteri Pertahanan itu setiap tahun naik, tapi performa militer, performa TNI itu turun, indeksnya turun Gus, gitu loh. Lah terus Prabowo bukan menjawab sesuai apa yang ditanyakan oleh Ganjar, tapi malah membawa-bawa pesawat bekas. Lah apa urusannya begitu loh. Lah kalau Prabowo aja gagal menjawab pertanyaan lawannya, kalau publik menganggap jawaban Prabowo itu nggak masuk akal, ya masuk iya jadi salahnya Ganjar atau Anies, itu kan nggak masuk akal. Kenapa nggak menyalahkan capresmu dewe? Kenapa gagal menjawab pertanyaan? Kenapa gagal menjelaskan kepada publik sesuai pertanyaan lawannya? Begitu loh. Kalau emang Anda menganggap Prabowo dijelek-jelekkan, ya maaf, mungkin Anda harus buka kacamata hitam Anda, dan semuanya itu nggak kelihatan hitam di mata Anda, begitu loh. Dan juga saya mau ingetin, forum itu memang untuk debat Gus, tahu debat kan? Kalau jawab apa nggak pas ya pasti ditanyakan lagi begitu loh. Kalau emang sampean itu nggak rela Prabowo didebat, Anda usul ke KPU, ganti aja konsep debat capres itu, diganti konsepnya jadi gibah capres atau curhat capres gitu loh. Jenengan berani nggak usul ke KPU, ganti konsepnya itu, jangan debat, curhat aja gitu loh, biar enak. Jenengan nih loh Gus, kemana-mana buangga petentang-petenteng bawa gelar Gus, buangga sama ilmu agamanya, buangga pernah diundang presiden, capres kalah debat ngamuk-ngamuk di atas mimbar. Gek yopo. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan gini. Kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Nah, udah denger kan statementnya Mas Gibran? Terus langsung ditanggapi pemerintah beberapa waktu kemudian nih, Luhut bantah Tom Lembong soal LFP, Tesla masih baterai nikel.
Ada lagi nih, Tom Lembong soal nikel, Anda memberikan advice bohong. Malah beberapa hari kemudian nih, RI mau gandeng Cina garap baterai LFP. Lah, tadi kan Mas Gibran malah nyebutinnya jangan malah kita bahas LFP dong, itu malah mempromosikan produk China. Lah ini gimana dong? Satu-satunya kekurangan Bapak Prabowo Subianto sebagai politisi, beliau itu terlalu polos, terlalu jujur dan terlalu tulus. Setiap kali beliau menyampaikan pidato atau terlibat dalam debat capres seperti kemarin, panggung politik bagi dia seolah menjadi panggung kejujuran. Karakter yang nyaris punah di dalam dunia politik masa kini. Bapak Prabowo tidak seperti politisi pada umumnya yang mahir menyusun narasi dan mengemas dirinya dalam lapisan-lapisan pencitraan politik. Dia adalah manusia terbuka yang tak mampu menyembunyikan esensi dirinya di balik tirai politik. Bahkan dalam dunia di mana setiap gestur diatur dan setiap kata dihitung, Bapak Prabowo muncul sebagai pemberontak yang menolak untuk menyembunyikan sisi-sisi manusiawi yang membuatnya jauh dari kesan perfect politician. Kepribadian Bapak Prabowo ini menggambarkan kepribadian dengan kualitas kejujuran yang otentik. Kepribadian beliau adalah contoh yang langka dari segala jenis kepribadian yang sulit untuk disalahartikan. Tidak ada kedok atau sandiwara. Hanya ketulusan dan kejujuran yang mengalir begitu saja. Sementara politisi lain terjerat dalam jaring kesan palsu, Bapak Prabowo tetap utuh, menjadi dirinya sendiri meski resiko penilaian publik mengintai. Buat para pendukung paslon 01, 02, 03, kalian tonton ini sampai selesai, karena insya Allah melalui video ini kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan kalian bisa bertaubat kepada Allah, dan kalian bisa meminta maaf kepada orang yang kalian sakiti dengan lisan kalian. Hari ini ada orang yang curhat kepada saya di Instagram. Dia mengatakan bahwasannya dia satu kampung dengan temannya, dia berteman baik sesama muslim. Hanya karena beda pilihan, temannya itu nuduh yang macam-macam kepada keluarga dia, dan dia dikatakan cair, dikatakan dapat sembako, dikatakan perkataan-perkataan yang keji dan hina, difitnah mati-matian yang sama sekali dia bisa bersumpah tidak mendapatkan apapun. Saya heran, ini tuh cuma coblosan sekali. Kenapa kalian itu bisa dengan mudah ngomong perkataan fitnah, menjatuhkan, menjelekkan, menghinakan, menfitnah orang? Di beberapa konten saya itu nuduh saya, sudahlah saya maafkan kalian. Tapi kalau ada orang yang sakit hati atas tuduhan yang tidak benar dan fitnah, karena tuduhan yang tidak benar itu jatuhnya fitnah, dan fitnah adalah suatu kezaliman. Awas, An-Nisa 148, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuhibbullahu jahra bisu minal qaul illa man dzalima. Allah itu membenci perkataan buruk yang keluar dari hamba, kata-kata buruk kecuali yang keluar dari lisannya orang yang terzalimi. Ingat, ketika tetangga kalian sakiti dengan kata-kata kalian, hanya saja berbeda perkara dunia, dan dia tidak terima, dan dia sakit hati, dan dia menuntut kamu di akhirat, atau dia mendoakan keburukan kepadamu, apakah itu terlarang? Itu boleh-boleh saja. Dan ketika seseorang berbuat zalim, berbuat dosa kepada manusia, cara untuk mengampuni dosa itu adalah dengan meminta maaf langsung. Allah tidak bisa memaafkan dosa kamu sebelum kamu minta maaf kepada orang yang kamu zalimi. Dan orang yang dizalimi, kalian yang mungkin juga tepat dizalimi gara-gara beda pilihan dunia ini, kalian berhak untuk menuntut dia di akhirat. Dan kalian mendoakan dia buruk, boleh? Boleh. Gak ada larangan dalam Islam. Dan ini peringatan kepada kalian yang mulutnya tidak bisa dijaga, yang lisannya tidak pernah difikirkan apa yang akan keluar dari lisannya, menyakiti hati saudaranya hanya karena berbeda pilihan 01, 02, 03. Allahu yahdikum. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Tuh, dengar tuh. Pemuda ini bongkar kelicik. Bajunya saset, sepatunya saset. Kalau kerjaannya Bapak gimana? Aduh. Saset nggak? Aduh, nggak bahaya ini. Izin tanya lagi ya Pak. Kalau ngata-ngatain Pak Jokowi dan keluarganya, kira-kira saset nggak? Yang ngata-ngatain Pak Jokowi itu siapa sih?
pendukungnya Pak Ganjar, atau Pak Ganjar sendiri pernah nggak sih ngata-ngatain Pak Jokowi dan keluarganya? Tolong jawab ya. Imam Mahdi muncul di akhir zaman, salah. Imam Mahdi muncul pas nyapres. Ada Imam Mahdi di Indonesia, bisa mengguncangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra. Imam Mahdi Indonesia. Oke, segitu saja videonya, semoga bisa terhibur semuanya ya. Jadi selalu saya berpesan, siapapun pilihan, walaupun kita berbeda dalam pilihan, tapi harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan kita ya. Segitu aja dulu yang bisa disajikan, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.